Oke, kita habis sholat Jumat. Tungguin Mas Basuki di mana nih Mas Basuki bukan Cahaya Purnama. Hujan. Badai. Wah, saset Mas hujan. Wah, ini hujan. Apakah Juli cuaca apa Juli hari cuaca gitu ya? Terus ora. Bumi, jangan pakai sendal di sini. Ini buat apa ya? Buat naro halo-halo speaker. Beli house Orang hujan begini kok. apa? Nggak apa-apa gimana. 5.000. Sudah pulang kembali teman-teman habis sholat Jumat bareng Mas Bumi. Mas Bumi ini wis main ke tempatnya Danis di dekat Masjid At-Taqwa tadi sebelah sana. Pulang dulu tadi sempat kegerimisan, dan saya udah terkapar ngeletak. Habis terkapar barusan saya langsung bikin konten-konten untuk di TikTok teman-teman, di TikTok affiliate. Jadi belajar lagi, gempur lagi momen yang saya punya, waktu yang saya punya saya maksimalin untuk belajar ngonten teman-teman, dan ngonten yang ada hasilnya, ngonten yang bisa menghasilkan rupiah sedikit demi sedikit selain memang main job saya. Jadi usaha saya yang utama di Somai Wondes itu tetap running, tetap jalan. Saya pantau terus, alhamdulillah tadi ada pengiriman ke Kelapa Gading, ke area Ciputat. Terus yang jauh tadi kemana ya? Kelapa Gading itu ada 2 kali, Sunter. Nah, ada sedikit kejadian sedikit yang bikin agak-agak ujian juga bagaimana melatih emosi saya, karena tim saya ada yang salah kirim dan saya mesti nombokin sampai 50.000 lebih gitu ya teman-teman. Tapi ya itulah proses, saya ambil keputusan yang terbaik supaya atensi. Biasanya kalau yang dulu tim saya yang lama itu kalau ada kesalahan ya saya akan timpakan ke mereka, karena sebagai pengingat dan juga mereka supaya hati-hati. Cuman karena tadi ini juga timnya masih tim baru, tim masih belum paham bener, ya wes saya maklumin. Mumpung hari Jumat juga ya teman-teman, semoga jadi amal ibadah. Jadi saya tidak klaim langsung ke pasukan gitu teman-teman. Dan selanjutnya ya barusan saya gempur terus dari affiliate TikTok teman-teman. Jadi konten-konten saya alhamdulillah kok saya pantau entah kenapa dari semalam hari ini ya bagi saya udah bagus gitu ya view-nya, walaupun closingnya masih hari ini ada closing 2 dan itu pun non promote. Saya nggak pakai promote sama sekali yang produk-produk, malah yang saya promote nggak kena gitu, karena mungkin peninggalan yang kemarin kena pelanggaran masih jadi ngefek. Jadi alhamdulillah sudah ada closing 2 dapat 9.000 rupiah, tapi bersyukur. Jadi jangan lihat sedikitnya 9.000 nya, tapi prosesnya ini teman-teman yang saya nikmatin. Jadi berapapun tetap saya syukurin. Jadi pada saat jualan laku itu bukan cuman masalah profitnya berapa, tapi kok bisa ya video yang saya buat masih prosesnya ngawur, masih jauh dari oke, dan bisa ngasilin itu kepuasan tersendiri, dan hakul yakin itu menjadi tabungan saya nanti ke depan. Karena saya yakin proses saya belajar sampai titik ini teman-teman, saya sampai jadi pedagang dari nol, dari kondisi minus, dan bisa survive sampai detik ini ternyata ya kumpulan dari kesalahan-kesalahan yang saya buat. Saya nggak percaya dengan usia udah segini, nggak. Don't care dengan usia, don't care dengan background, don't care dengan lu siapa. Kita melakukan repetition unlimited, pasti ada hasil impactnya teman-teman. Ada hasil impactnya. Kayak kemarin tiba-tiba ada orderan bagi saya di Somai Wondes. Menurut saya juga suatu hal yang ajaib juga gitu, dalam kondisi ekonomi kita yang lagi turun, pembelian turun, tapi tiba-tiba ada order masuk tuh kurang lebih ada sampai 1.700-an. Satu orang ada yang belanja sampai 1.600 pieces somai. Bagi saya itu amazing. Saya gempur kanan kiri teman-teman. Saya gempur dengan iklan itu
bisa dibilang zong mulu, tetapi saya nggak gentar, saya gempur terus. Kalau dibilang rugi, tapi bagi saya nggak ada kata rugi selagi masih ada ya bisa bayar lah iklannya, walaupun itu udah tipis banget. Kadang-kadang saya ngeluarin iklan tuh bukan karena ada budget iklan, tapi memang saya paksa. Ada dana, saya putar dulu di situ, gitu teman. Bahkan gebleknya saya gitu, saya analisis data itu lemah banget teman-teman. Nah, salah satu hal yang sangat lemah saya adalah analisis dan modal. Saya adalah modal ngawur, gaspol. Lama-lama saya dengan kengawuran itu saya mulai paham, oh ini loh, kurang lebih ya saya ngawur pasti ada data gitu. Dan yang saya dapatkan apa pada saat iklan gitu ya teman-teman, itu saya dapat data, saya dapat database nomor WA yang memang mereka udah tersaring. Nah di sini plusnya, kalau saya udah kumpulkan, kalau memang saya hitung udah mungkin udah puluhan ribu teman-teman, bahkan 20.000 plus nomor WA yang saya pegang. Tinggal gimana mengolah datanya lagi. Kembali lagi, saya sangat lemah di sini, tapi tidak apa-apa. Saya kumpulkan, saya sekali kalau saya lagi mood saya bagus, saya pilah-pilah, saya broadcast, saya tawarkan itu, saya tegurin satu-satu gitu. Tidak apa-apa, ini proses perjalanan teman-teman. Jadi kesalahan gak usah takut teman-teman. Bagi saya, ya salah itu bukan suatu hal yang harus ditakutin. Justru habiskanlah jatah salahnya itu supaya kita bisa bertumbuh teman-teman. Orang lain sukses dengan cara mereka, saudara kita sedang nggak apa-apa. Gak usah iri, tapi justru jadikan motivasi, semangat. Saya ngeliat, oh teman-temanku ada yang sukses loh melakukan usaha ini, tapi pada saat nyemplung sana belum tentu teman-teman. Jadi pada saat nggak teman kita sukses, berhasil, kita tahu pengen motivasi boleh, tapi jangan iri gitu loh. Karena apa? Kita mencontek 100% gayanya beliau, gaya teman-teman yang lain yang berhasil itu belum tentu bisa berhasil. Makanya saat saya jualan somai segala macam, ada yang nanya segala macam, ya saya kasih tahu. Saya tidak takut bahwa saya akan tersaingi, enggak, karena Gusti Allah itu yang rezekinya itulah. Makanya kita kuatkan brandingnya, kuatkan personal brandingnya. Ya saya coba apa adanya aja. Saya bikin konten apa adanya di YouTube, saya up dengan apa adanya ya. Pelan-pelan sih perbaiki quality gambarnya, suaranya, salah satunya ya yang jadi investasi saya ini, salah satunya mic ini. Ini bagi saya juga berat guys, karena beli mic yang Saramonic ini 1,2 udah berapa kali beli, 2 kali, bahkan total saya beli mic ini udah 5 juta lebih. Crazy nggak? Saya modal ngawur, modal nekat doang. 1,2 kali 2 berarti 2,4 sama 3,5 tuh. 3,5 berarti 5 juta lebih teman-teman, hanya untuk mic-nya saja. Saya bilang saya punya duit, enggak, saya ini modal nekat, ada duit, ada dari penjualan saya kumpulkan. Terus kalau saya lihat lagi kamera HP yang ini, kamera HP ini ya masih dibantu Mas Bro, ini harganya total udah habis 21 jutaan, berarti udah 21 mungkin hampir 30 juta tuh kan. Hubungannya dengan stand mic-nya segala macam udah 30 juta saya rasa udah ada. Bahkan kalau dengan laptop ya di atas 50 juta. Itu teman-teman, modal ngawur, tapi nyatanya saya juga keluar kos lumayan juga. Bahkan iklan saya kalau totally dari awal itu sudah mendekati, sepertinya sudah 700-800 juta saya habis untuk ngiklan di Facebook Ads. Apakah dengan mengeluarkan segitu banyak uang artisnya nggak dapat apa-apa? Tentu tidak teman, saya sudah menghasilkan. Saya rasa kalau menghasilkan 700-800 juga udah dapat lah dari iklan itu ya teman. Tetapi itu semua kan omset ya teman-teman, belum profit segala macam. Nah dari pembelajaran itulah yang mahal memang, kesalahan inilah yang saya tidak dapat dari sekolahan, saya tidak dapat dari orang yang ngajarin saya, tapi pola kesalahan itu justru saya paham dari salah-salah yang saya belok kanan, belok kiri segala macam. Oh ya jadi tahu, dan itu nampolnya teman, nempelnya di kepala lama. Tapi pada saat kita ngikut kayak pelatihan seminar, itu kan teoritis ya. Wow, sosok kita paham, habis keluar dari pelatihan itu jago, tapi pas terjun ke lapangan ngek. Ngek ya. Saya dulu pernah pelatihan Facebook Ads. Pada saat saya ikut join itu, saya mumet. Yakin pada saat udah penerapan itu istilahnya apa ya, bahasanya kayak gini misalkan, waktu itu yang saya scheduling. Jadi misalkan nih, kalau sudah menyentuh angka 5.000 Facebook ini kill, cus gitu. Aduh itu saya 3 hari, hari ketiga hari 4 itu ikut pelatihan tuh mumet dah saya, gak nyambung, gak connect sama sekali. Sampai berbulan-bulan saya boncos terus, saya nggak ngerti ngiklan gimana. Tapi ya saya jalanin aja. Lama-lama saya tahu polanya. Saya nggak perlu lagi kill-killan. Terus saya juga sempat juga hire pakar dari FB Ads ya teman-teman. Beliau wah dengan segala teknisnya, segala itunya, ngasih tahu teknik. Saya apa ya, sampai detailing yang menurut saya wah mumet dah saya.
Dan akhirnya saya serahkannya, sudah urusin saja, saya bayar saja. Dan waktu itu saya bayar per bulan 4,5 juta. Crazy. Saya kayak gaji terbesar dari pasukan saya adalah beliau gitu. Dan apakah memang langsung mumbul dur? Tidak juga. Jalan aja, tetap jalan, tetapi nggak mumbul dur, tidak. Tetapi dari situ saya dapat belajar lagi. Beliau ngejelasin ini, saya paham, saya pelan-pelan saya ngerti. Ini walaupun tidak 100% gaya beliau saya ikuti gitu, tapi minimal saya dapat knowledge-nya. Oh begini, lama-lama karena saya nggak mampu bayar, turun terus, ya wis. Dan beliau sakit waktu itu, udah akhirnya udah saya handle lagi sendiri, teman-teman. Sementara kayak gitu, sampai nanti who knows, saya bisa membangun tim digital marketing yang lebih keren, yang memang ahlinya, tapi minimal saya basicnya sudah paham sampai detik ini, teman. Jadi kayak lagi-lagi saya belajar TikTok affiliate ini, kalau saya dibilang boncos ya masih boncos, teman-teman. Kalau saya ngiklan Mijuri itu sudah habis jutaan juga loh saya jadi dari TikTok affiliate ini, walaupun baru berapa bulan ya, dari Mei, Juni, Juli. Ada hasil udah. Cuma kalau dibilang kalkulasi boncos, yes. Tapi alhamdulillah hari ini pelanggaran per pelanggaran sekali macam selalu ada pembelajaran yang ilmu baru yang saya dapat. Kayak hari ini kok saya aneh, kok konten-konten saya udah mulai view-nya lumayan nih. Biasanya tuh mentok di 200 sampai 200 ke bawah gitu ya. Nah gitu aja ya, kalau saya dorong iklan kena. Tapi kalau iklan terus tanpa ada hasil kan juga ngeri-ngeri sedap ya, teman-teman. Akhirnya saya ya naik turun, dan itu dia tanpa iklan pun sudah mulai saya perhatikan apakah cuman hari ini ya nggak tahu, nanti lihat lagi besok. Rata-rata sudah 400-an view dan 600 sehari. Saya gempur sampai sore ini sudah ada mungkin 5 sampai 9 video. Target saya bisa 10 video per hari, bahkan kalau bisa 100 video, biar gendeng. Masa iya digempur secara brutal nggak ada hasilnya juga. Dan hari ini saya dapat 9.000 komisinya sampai ini. Moga-moga nanti malam nambah lagi. Kalau kemarin udah bisa nyembus 50.000, 80.000, bahkan 100.000 gitu ya, teman-teman. Tapi moga-moga bukan jangan langsung profitnya dulu, tapi prosesnya. Gimana bikin video yang menarik, orang yang termehek-mehek kalau nggak beli, weh pokoknya ini apa namanya, berbes milih, pokoknya pengen kudu tuku nek ratuku, tertinggal gitu, teman-teman. Oke teman-teman, ya ini cerita-cerita gendeng saya di sore hari ini sambil ngeliatin Jakarta yang lagi mendung mau turun hujan, sambil saya menghirup udara di dekat tanaman saya ini, teman-teman ya. Nah ini saya tadi di ruangan, di kamar, AC-nya saya matikan, kok lama-lama agak gimana ya, sini agak penyenengan, mungkin oksigennya kurang begitu lolos, padahal jendela udah saya buka, cuman karena banyak barang-barang saya yang untuk saya jualan campur aduk, itu ada madu, ada pengharum, ada macam-macam, muter udaranya, jadi oksigen freshnya mungkin berkurang kali ya, jadi saya agak nggak kurang nyaman, dan saya pindah ke sini. Alhamdulillah seger lagi ini di dekat Sirih Gading saya, teman-teman. Oke, see you. Cerita gendeng ini kalau ada kebaikan silahkan diambil, kalau ada keburukan buang aja ke laut ya, teman-teman. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.